Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krishnoko Sostro bagian ke-41. Perasaan Gajah Sora dan Maisa Jenar juga menjadi geli bercampur heran. Kenapa Ki Ageng Sora Dipayana begitu yakin bahwa cara perkenalan yang aneh itu tidak akan membawa akibat yang dapat berbahaya? Sebab rupanya dengan memberi banyak petunjuk kepada Maisa Jenar, Ki Ageng Sora Dipayana memang bermaksud untuk mempertemukannya dengan Gajah Sora yang kebetulan juga sedang disuruhnya mengambil kedua pusaka itu tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Dengan wajah-wajah yang demikian, apabila mereka singgah di Pangrantunan, tentu akan menimbulkan kecurigaan, baik kepada mereka sendiri maupun kepada Ki Ageng Sora Dipayana yang menyamar sebagai seorang petani miskin. Karena itu, mereka berketetapan hati untuk melangsungkan saja perjalanan mereka ke Banyu Biru. Pada malam berikutnya, mereka bermalam pula di tengah-tengah hutan. Sengaja mereka tidak menuruti jalan ke Bergota karena mereka merasa bahwa barang-barang yang mereka bawa adalah bukan barang biasa, yang apabila sampai diketahui orang akan dapat banyak menimbulkan kerepotan. Seperti juga malam kemarin, karena lelah dan mereka belum pulih seluruhnya, Gajah Sora dan Maisa Jenar demikian meletakkan tubuhnya, demikian mereka mendengkur nyenyak sekali. Tetapi malam ini ternyata tidak setentram malam kemarin. Belum lagi mereka melampaui tengah malam, mendadak terasa tubuh mereka dikenai sesuatu. Gajah Sora dan Maisa Jenar adalah orang-orang yang pernah mengalami latihan-latihan jasmania maupun kesiagaan batin. Maka demikian tubuh mereka kena sentuhan yang tidak wajar, demikian mereka meloncat berdiri dan dalam sekejap mereka telah bersiaga. Tepat pada saatnya terdengarlah gemerisik dedaunan di samping mereka, dan dengan suatu auman yang dahsyat meloncatlah seekor harimau hitam yang besarnya bukan kepalang, menerkam Maisa Jenar. Untunglah bahwa tubuh Maisa Jenar telah agak terasa baik, sehingga dengan menjatuhkan diri ia bebas dari terkaman harimau hitam itu. Bahkan tiba-tiba menjadi marah sekali atas gangguan yang mendadak datangnya. Karena itu, ia tidak menanti lebih lama. Saat itu pula, segera ia mengatur jalan pernafasan menurut ajaran gurunya, menyilangkan tangan kirinya di muka dada serta mengangkat tangan kanannya. Satu kakinya ditekuk ke depan, dan dengan menggeram penuh kemarahan, ia meloncat ke arah harimau yang baru saja menjejakkan kakinya ke atas tanah itu, berbareng dengan mengayunkan pukulan Sosro Birowo. Tetapi ketika tangannya sudah hampir menyentuh tubuh harimau itu, tiba-tiba dengan gerakan aneh harimau itu berguling. Harimau itu berguling-guling tangkas sekali, sehingga pukulan Maisa Jenar yang dilambari kekuatan ilmu Sosro Birowo itu tidak mengenai sasarannya. Dengan demikian, ia terseret oleh kekuatannya sendiri, sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Untunglah bahwa dengan tepat Maisa Jenar dapat menguasai dirinya kembali, sehingga ia tidak jatuh tertelungkup. Tetapi pada saat yang demikian, pada saat di mana Maisa Jenar belum dapat menguasai keseimbangan sepenuhnya, harimau itu telah siap merobek-robeknya. Untunglah bahwa kawan seperjalanannya bukan pula orang kebanyakan. Ia menyaksikan kegagalan Maisa Jenar dengan penuh keheranan. Heran atas sikap seekor harimau yang dengan tangkas
dapat membebaskan dirinya dari pukulan maut Maesa Jenar. Bahkan harimau itu telah siap pula untuk menerkamnya. Karena itu, Gajah Sora tidak mau kehilangan waktu. Cepat seperti kilat, ia meloncat sambil merentangkan tangannya yang sesaat kemudian telah menyelang dadanya. Dengan suatu gerakan melingkar lewat atas kepalanya, ia menghantam harimau itu dengan dahsyatnya. Bahkan Gajah Sora telah mempergunakan ilmunya lebur saketi. Melihat serangan yang tiba-tiba datang itu, harimau hitam bisa meloncat menghindari pukulan lembur saketi yang tidak pula kalah dahsyatnya. Juga kali ini Gajah Sora tak berhasil mengenainya. Tetapi sementara itu, Maesa Jenar telah dapat menguasai diri sepenuhnya, sehingga demikian ia melihat harimau itu berhasil menghindari pukulan Gajah Sora. Demikian Maesa Jenar mengulangi serangannya dengan ilmu Sosro Birowo. Kali ini harimau hitam yang sedang mengelak itu tidak sempat berbuat apa-apa. Tangan Maesa Jenar berhasil mengenai tengkuknya. Harimau itu meloncat tinggi-tinggi dan mengaum hebat sekali. Gajah Sora yang menjadi marah pula tidak mau membiarkan harimau itu. Karenanya sebelum harimau itu jatuh di tanah, ia telah mengulangi pula serangan dengan aji lebur saketi. Akibat dari dua pukulan maha dahsyat itu, harimau hitam itu terpental beberapa langkah. Tetapi alangkah terkejut mereka berdua ketika Gajah Sora dan Maesa Jenar menyaksikan harimau itu jatuh berguling-guling dan kemudian menggeliat, dan seperti melenting ia meloncat dan bangun berdiri. Ia berdiri di atas dua kaki seperti manusia berdiri. Akhirnya barulah Gajah Sora dan Maesa Jenar sempat menyaksikan bahwa yang berdiri di hadapannya sama sekali bukanlah seekor harimau hitam, tetapi benar-benar seorang manusia yang berkerudung kulit harimau berwarna hitam. Karena itu, darah mereka bergolak hebat. Manusia itu yang berdiri di hadapannya pasti bukanlah manusia biasa, sebab ia telah dapat membebaskan dirinya dari akibat pukulan-pukulan lebur saketi dan sekaligus Sosro Birowo. Orang yang berkerudung kulit harimau hitam itu berdiri dengan angkuhnya. Tubuhnya gagah besar, melampaui ukuran yang biasa. Jambang dan janggutnya tidaklah begitu lebat, tetapi hampir memenuhi seluruh mukanya. Matanya tampak bercahaya di dalam gelap, benar-benar seperti mata seekor harimau. Dalam cahaya bintang yang samar-samar, Maesa Jenar dan Gajah Sora yang berpandangan tajam itu dapat menyaksikan bahwa orang itu pastilah bengis dan kejam. Sebentar kemudian terdengarlah ia menggeram berlahan-lahan, lalu terdengarlah suara dalam sekali. "Pukulan kalian luar biasa dahsyatnya. Terasa betapa sakit dan nyerinya. Karena itu, kau telah berbuat kesalahan dalam dua hal. Mengambil kedua pusaka itu dan menyakiti tubuhku. Akibatnya adalah dua hal pula. Kembalikan keris itu, dan aku akan membalas pukulan kalian. Kalau kalian mati karena pukulanku, bukanlah salahku." Mendengar kata-kata itu, Gajah Sora dan Maesa Jenar menjadi gemetar karena marah. Biarpun orang itu tidak dapat dibunuhnya karena kesaktian andalan mereka yang terakhir, tetapi mereka bukanlah anak-anak kecil yang harus menerima saja hukuman dari orang tuanya. Karena itu, Gajah Sora dan Maesa Jenar segera menyiagakan diri untuk bersama-sama menghadapi bahaya yang besar dan untuk taruhan yang besar pula, yaitu kedua keris pusaka demak dan nyawa mereka. Menurut pertimbangan, Gajah Sora dan Maesa Jenar tidaklah mereka bersalah apabila mereka terpaksa mempergunakan keris-keris yang sedang mereka pertahankan mati-matian itu. Karena itu, tangan Maesa Jenar
dan Gajah Sora segera melekat pada ukiran keris yang mereka bawa masing-masing. Melihat gelagat itu, orang yang berkerudung kulit harimau itu berdesis. Kalian akan mempergunakan Kiai Nogososro dan Sabu Inten itu? Bagus. Memang tak seorang pun di dunia ini yang akan dapat tetap hidup, meskipun hanya tergores seujung rambut saja. Tetapi, aku harus meyakinkan kalian bahwa kalian tak akan dapat menyentuh tubuhku dengan kedua pusaka itu. Habis mengucap kata-kata itu, orang itu segera bersiap untuk menyerang Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Bagaimanapun beraninya Gajah Sora dan Mahesa Jenar, hati mereka bergetar juga. Tergetar karena menghadapi bahaya yang mungkin akan dapat menggagalkan tugas mereka untuk menyelamatkan Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Sejenak kemudian, seperti angin menyambar, orang itu mulai dengan serangannya. Alangkah dahsyatnya, Gajah Sora dan Mahesa Jenar segera memencarkan diri, dan tak ada pilihan lain kecuali mencabut kedua pusaka yang mereka bawa, yang kemudian sejenak diacungkan. Dan tak ada pilihan lain kecuali mencabut kedua pusaka yang mereka bawa, yang kemudian sejenak diacungkan ke atas kepala masing-masing. Kiai Nogososro berbentuk seekor naga bersisi emas yang memancarkan cahaya kuning menyilaukan, sedangkan Kiai Sabu Inten berluk 11 tampak berkilat-kilat memancarkan cahaya yang kebiru-biruan. Gajah Sora dan Mahesa Jenar meskipun tidak dapat menyamai kecepatan gerak lawannya, tetapi mereka bukan pula anak-anak ingusan. Apalagi di tangan mereka sekarang bercahaya pusaka yang tiada taranya. Karena itu, orang yang berkerudung kulit harimau itu tidak berani merendahkan. Segera mereka bertiga terlibat dalam satu pertempuran yang luar biasa hebatnya. Tampaklah sebuah bayangan hitam menyelinap menyusup dan kemudian meloncati gumpalan-gumpalan cahaya kuning yang silau dan cahaya biru yang gemerlapan. Itulah cahaya dari kedua pusaka itu tadi di tangan orang-orang yang hampir sempurna olah senjata. Tetapi ternyata apa yang dikatakan orang itu benar-benar terjadi. Mahesa Jenar dan Gajah Sora yang sudah bekerja mati-matian sama sekali tak berhasil menyentuh kulit lawannya dengan senjata-senjatanya. Hanya untunglah bahwa karena kedua pusaka itu pula, lawan mereka belum juga berhasil dapat mengenai tubuh mereka. Kalau saja Gajah Sora dan Mahesa Jenar sampai tersinggung oleh tangan hantu itu, pastilah kulit mereka akan robek. Akhirnya, ketika pertempuran itu sudah berlangsung beberapa saat dan masih saja Gajah Sora dan Mahesa Jenar memberikan perlawanan yang sengit, orang-orang yang berkerudung kulit harimau itu tidak sabar lagi. Ia meloncat beberapa langkah ke belakang dan dengan gerak menakutkan ia menggetarkan tubuhnya sambil mengaum mengerikan. Sesaat kemudian ia telah siap mengadakan serangan-serangan terakhir yang mematikan. Meskipun Gajah Sora dan Mahesa Jenar tidak mengerti arti dari gerakan-gerakan itu, mereka yakin bahwa saat yang menentukan segera akan tiba. Gajah Sora dan Mahesa Jenar pun segera mempersiapkan diri. Mereka berdiri kira-kira berjarak 3-4 langkah yang dapat dicapainya dalam satu loncatan. Mereka sudah bertekad untuk bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Kalau mereka berdua harus mati, maka setan itu pun harus dapat dilukainya pula dengan salah satu dari kedua keris itu, sehingga ia pun pasti akan mati pula. Orang yang berkerudung kulit harimau itu setelah berhenti mengaum, segera bersikap seperti akan menerkam. Tangannya terjelujur ke depan, sedangkan jari-jarinya dikembangkan. Melihat sikap itu, segera Gajah Sora dan Mahesa Jenar teringat kepada istri Simarudra yang bertempur dengan cara yang serupa.
Tetapi orang ini ternyata mempunyai ketinggian ilmu yang berlipat-lipat. Sejenak kemudian, hampir pada saat orang itu meloncati Gajah Sora, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang nyaring. Meskipun tidak terlalu keras, kemudian disusul gemerisik dedaunan yang bergetar karena suara tertawa itu. Alangkah besar tenaga yang dilontarkan lewat suara yang tidak begitu keras itu. Mendengar suara itu, orang berkerudung kulit harimau itu tampak terkejut bukan main. Dan keadaan itu sangat mengejutkan Gajah Sora dan Maesa Jenar pula. Mereka telah terkejut karena getaran suara itu disusul oleh sikap orang yang berkerudung itu. Orang berkerudung itu kemudian menegakkan kepalanya. Ia menggeram hebat menunjukkan kemarahannya. Kemudian terdengar ia berkata, "Apa kepentinganmu dengan mengganggu pekerjaanku?" Dan terdengarlah jawaban yang lunak halus, hampir seperti suara perempuan. Terhadap anak-anak itu, kau sudah akan mempergunakan aji macan liwung? Katanya. Apa pedulimu? Jawab orang itu. Banyak kepentinganku atasnya. Mereka adalah murid-murid sahabatku. Dan bukankah persoalan itu adalah persoalan anak-anak? Sebaiknya orang tua tidak usah ikut campur. Jawab suara itu. Sebaiknya kau mengurus kepentinganmu sendiri. Sahut orang yang berkerudung itu. Ini juga termasuk kepentinganku. Jawab suara itu. Aku tidak pedulikan kau. Potong orang berkerudung itu. Tetapi aku mempedulikan kau. Kalau kau memaksa pula untuk mencampuri perkara anak-anak, baiklah, kita yang tua-tua ini membuka permainan sendiri. Sedang anak-anak, biarlah mereka belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Gila, selama kau gila, kau berharap dapat mengalahkan aku sekarang? Tidak, aku tahu bahwa aku tak akan mengalahkan kau. Tetapi setidak-tidaknya kau juga tidak akan dapat mengalahkan aku. Dan permainan itu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berlindung kepada bapak-bapaknya. Karena ada seorang bapak telah ikut campur pula. Jawab orang itu. Suara orang asing yang lunak dan mirip suara perempuan itu terang berasal dari belakang Gajah Sora dan Maesa Jenar. Meskipun demikian, Gajah Sora dan Maesa Jenar tidak berani menoleh ke belakang. Mereka tahu bahwa orang itu pasti tidak akan bermaksud jahat. Sebab kalau demikian, sudah sejak tadi ia dapat membunuhnya dari arah punggung. Apalagi ketika mereka berdua mendengar pembiarannya dengan orang-orang berkerudung itu, hati mereka seperti disiram embun. Tetapi meskipun demikian, mereka hampir tak berani berkedip. Sebab setiap saat orang yang berkerudung itu dapat meloncatinya dan merebut pusaka-pusaka itu yang barangkali malahan dapat dipergunakan untuk melawan orang yang berada di belakangnya itu. Sebentar kemudian, kembali orang berkerudung itu menggeram. "Jangan kau coba halangi aku," katanya. Sesudah itu, terjadilah suatu hal di luar daya pengamatan Gajah Sora dan Maesa Jenar. Meskipun mereka berdua termasuk orang-orang yang disegani karena kesaktiannya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menangkap gerakan orang berkerudung itu. Apa yang dilihatnya hanyalah seperti pancaran kilat yang membelah langit. Sedemikian tiba-tiba dan berlangsung cepat sekali. Orang berkerudung itu tahu-tahu rasanya sudah melekat di pelupuk mata Gajah Sora. Kemudian segera disusul dengan peristiwa yang sama cepatnya. Sebuah benturan yang luar biasa dahsyat terjadi di hadapan mata Gajah Sora dan Maesa Jenar tanpa dapat diketahui permulaannya. Apa yang mereka ketahui kemudian adalah orang berkerudung itu telah berdiri berhadap-hadapan dengan seorang yang berkawakan kecil itu. Sikapnya pun mirip dengan suaranya.
sama sekali tidak gagah dan garang, tetapi justru mirip sikap seorang perempuan. Orang itu berdiri dengan tubuh masih bergetar di antara Gajah Sora dan Maesa Jenar, dan yang di hadapannya berdiri orang berkerudung itu yang juga tampak sedang berusaha menguasai keseimbangannya. "Kau benar-benar akan mencampuri urusanku?" bentak orang berkerudung itu. "Sudah aku katakan sejak tadi," jawab orang yang mirip dengan perempuan itu. Kemudian tampaklah orang berkerudung itu memandangi berganti-ganti Gajah Sora, Maesa Jenar, dan orang asing itu. Mukanya yang hampir seluruhnya ditumbuhi rambut yang jarang-jarang itu tampak berkerut. Lalu katanya dengan suara parau, "Baiklah, aku tidak dapat melawan kalian bertiga. Tetapi jangan mengira bahwa aku telah melepaskan kepentinganku atas kedua anak-anak yang bermain-main dengan pusaka itu." Setelah berkata demikian, segera ia meloncat tak ubahnya seekor harimau dan kemudian menyusup lenyap di gerumbulan liar. Setelah orang berkerudung itu tidak tampak lagi, berkatalah orang asing itu kepada Gajah Sora dan Maesa Jenar, "Guru kalian ternyata kurang hati-hati. Untunglah aku melihat harimau itu sedang kalian tidur nyenyak, sehingga aku terpaksa membangunkan kalian dengan batu. Seharusnya guru kalian tidak melepaskan kalian tanpa pengawasannya." Gajah Sora dan Maesa Jenar kemudian dengan membungkuk hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan agak berdebar-debar Gajah Sora mencoba bertanya, "Bolehkah aku mengetahui siapa Tuan?" Orang itu tersenyum. "Tidaklah gurumu pernah bercerita tentang aku?" jawabnya. Gajah Sora mengernyitkan alisnya sambil mengingat-ingat cerita gurunya tentang sahabat-sahabatnya. Maesa Jenar juga mencoba menebak-nebak siapakah kiranya yang berdiri di hadapannya itu. Tiba-tiba mereka hampir bersamaan teringat kepada cerita guru masing-masing. Pendekar sakti yang menurut istilah guru mereka sama sekali tampangnya tak berarti. Mungkin orang inilah yang dimaksud. Maka dengan hampir bersamaan pula mereka mengucapkan sebuah nama. "Tuankah yang bergelar Titis Anganten dari Banyuwangi?" Kembali orang itu tersenyum. "Nah, ternyata kalian kenal aku. Guru-gurumu pasti pernah berkata tentang orang-orang yang tampangnya tak berarti," jawabnya lagi. Lalu terdengarlah ia tertawa nyaring. "Aku dengar Kakang Pengging Sepuh telah wafat," katanya tiba-tiba kepada Maesa Jenar.